Oke, kita mulai saja ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, setelah jeda UTS ya teman-teman ya, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah sampai tahap terakhir dari analisis ya. Jadi namanya kuliah kita kan analisis dan desain ya. Jadi analisis itu yang pertama kita membuat studi kelayakan, kemudian kalau layak terus dilanjutkan ke pembuatan kebutuhan sistem gitu ya. Kebutuhan sistem terus dikembangkan untuk dibuat model fungsionalnya, kemudian dikembangkan dibuat model strukturalnya, kemudian dibuat lagi menjadi model perilaku gitu ya. Itu nanti diolah ya teman-teman ya, diolah menjadi sebuah dokumentasi yang sudah saya contohkan template-nya dan sudah kalian bikin tugasnya menjadi sebuah studi kasus. Yang perlu teman-teman ketahui adalah proses tersebut itu kalau kalian nanti ya di dunia kerja sudah dipraktekkan, yaitu sebenarnya jalannya itu berbarengan gitu ya. Jadi antara kalian membuat model fungsional, model struktural, dan model perilaku itu sebenarnya berbarengan. Jadi ketika nanti kalian membuat sebuah, misalnya ketika membuat use case gitu ya, kalian tuh sudah kebayang bagaimana bentuk diagram kelasnya. Nah, ketika terbayang seperti itu, kalian juga sudah mulai membuat semacam ya preliminary lah ya, desain gitu ya. Jadi model-model awal dari diagram kelasnya. Kemudian ketika kalian membuat diagram kelas, nanti kalian juga akan kepikiran untuk membuat diagram perilakunya gitu ya, model perilakunya. Sehingga sebenarnya tiga kegiatan itu ya teman-teman ya, itu dilakukan berbarengan ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang mendetail tentang sistemnya. Sehingga kita bisa benar-benar tahu data apa aja yang mesti kita masukkan ke dalam sistem ya. Kemudian proses bisnisnya seperti apa. Nah, proses bisnis ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita mengakuisisi data sehingga data yang kita simpan itu ya, itu memiliki integritas data yang paling keren ya, yang paling lengkap gitulah ya. Jadi tidak ada nanti misalnya ya kalian sistemnya itu membutuhkan data tertentu ya, kemudian data tersebut akan terlewatkan karena nanti kalian sudah menangkap semua proses bisnis dan data-data ya yang akan kalian nanti olah itu tadi ya, simpan dan diolah gitu ya. Jadi intinya itu ya teman-teman ya. Kita recap itu intinya itu ya, kalian melakukan analisis, membuat 3 model gitu ya, yang masing-masing model memiliki beberapa diagram. Nah itu diagram tadi itu digunakan untuk mengorek gitulah ya, mengorek kebutuhan dari user itu apa aja. Dan karena bersifat iteratif dan incremental, maka dijalankan secara bersamaan, saling melengkapi ya, seperti kalian membuat puzzle gitu ya, menyelesaikan puzzle. Ketika kalian nanti pernah bermain puzzle kan, yang ada gambar terus dipecah-pecah, jadi pecahan kecil gitu kan. Nanti lihat ini apa gitu ya, nanti posisinya ada di mana. Lah begitu nanti kalian sudah mulai membentuk gambarnya gitu ya, nanti kalian akan apa sih namanya, lebih mudah gitu ya untuk menentukan posisi puzzle tersebut itu ada di mana. Oke, intinya itu ya teman-teman ya, sampai kemarin itu ya. Oke.
Nah, sekarang fase analisisnya sudah selesai ya, kita akan masuk ke fase perancangan. Yang perlu teman-teman ketahui, fase perancangan yang nanti akan kita pelajari ya pada pertemuan berikutnya, itu eh, sebenarnya mengingatkan saja ya, saya tidak akan mendeskripsikan secara detail. Karena nanti di fase perancangan itu kalian akan membuat rancangan sistem basis data dan rancangan user interface. Yang mana itu berkali-kali sudah saya bilang merupakan satu mata kuliah khusus gitu ya. Nah, kalian sudah mendapatkan ya di sistem basis data itu bagaimana cara kalian membuat basis data. Cuma dulu ketika kita kuliah di sistem basis data, datanya itu sudah kita tentukan gitu ya. Kalau sekarang tidak, ya tidak ditentukan. Terus datangnya dari mana? Datangnya dari analisis tadi itu gitu ya. Nanti kalian akan lihat ada korelasi yang sangat erat antara diagram kelas dengan model diagram entity relationship ya. Nanti akan kalian lihat ya, walaupun tidak 100% ya, tidak 100%. Karena ada beberapa apa sih namanya atribut yang sebenarnya tidak perlu masuk ke basis data, tetapi dia bagian dari sebuah proses bisnis, gitu ya. Cuma yang nanti data-data yang persisten, ya, terutama yang nanti jumlahnya masif ya, yang jumlahnya banyak itu mau nggak mau harus masuk ke dalam sebuah sistem basis data. Nah nanti ketika kalian membuat perancangan basis datanya, itu saya highlight aja beberapa. Nah, nanti di tugasnya yaitu kalian nanti tinggal memasukkan atribut-atribut ya atau data. Kalau saya ngomong atribut itu berarti berhubungan dengan data ya. Kemudian kelas itu nanti berhubungan dengan entitas gitu ya, yang memiliki ciri atribut tersebut gitu ya. Itu nanti coba kalian konversikan ke dalam IR diagram. Kemudian proses-proses yang kalian pelajari ketika membuat basis data diterapkan semua di situ. Ya, mulai pertama kalian membuat IR diagram, kemudian merubah IR diagram menjadi skema basis data, ya. Itu kalian terapkan semua dan dituangkan ke dalam proposal sistemnya. Paham ya? Oke. Kemudian ada rancangan antarmuka, teman-teman ya. Nah, rancangan antarmuka ini itu kalian apa sih namanya terapkan itu mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya. Yang kemarin saya sudah ngobrol sama yang mengajarkan ya Ibu Nabila, katanya kalian sudah diajarkan membuat user interface menggunakan Figma gitu ya. Nanti silakan pakai Figma-nya. Nah, nanti atributnya apa aja, bentuk user interface-nya seperti apa, itu berdasarkan dari analisis yang sudah kalian buat. Nah, nanti user interface itu akan sangat berkaitan dengan proses bisnis yang ada di dalam use case-nya. Gitu ya. Jadi asik tuh membuat sistem kan, tidak apa sih namanya ujuk-ujuk langsung coding gitu ya. Nah, itu tidak ya. Ada semacam persiapan-persiapan yang sebelum kalian coding itu kalian harus sudah mendapatkan pasti detail ya, detail informasinya atau datanya gitu. Oke, gambarannya itu ya teman-teman ya. Nah, ini sebelum nanti kita masuk ke perancangan teman-teman ya, itu ada satu step lagi yang harus kalian lakukan. Yaitu apa? Kita review hasil analisisnya ya. Kemudian kita lakukan misalnya ubahan-ubahan kalau memang ada ketidaksesuaian di dalam diagram atau analisis atau model-model analisis yang sudah kita lakukan. Terutama kalau ada bentrok ya, bukan bentrok, ketidaksinkronan atau adanya anomali gitu ya. Misalnya di model fungsional kok disebut tetapi di model strukturalnya tidak pernah muncul lah, itu menjadi sebuah pertanyaan ya. Atau sebaliknya, tiba-tiba kok di model perilaku muncul tetapi pas di diagram atau di model fungsionalnya itu tidak ada tanda-tanda
ke arah situ. Lah itu perlu diperbaiki ya. Makanya ini, step yang sangat krusial ya. Jadi tujuan step ini adalah untuk, benar-benar menyinkronkan hasil dari analisis kalian ya. Jadi 3 model itu ya, itu kalian sinkronkan sehingga ketika kalian membuat rancangan, nah ini ketidaksinkronan tadi itu tidak mengganggu dalam tanda petik ya. Tapi pengalaman saya itu kalian mesti, akan mendapatkan ketidaksinkronan walaupun sampai ke perancangan. Cuma kan tidak tidak yang sampai, fatal banget ya, harapan saya ya ketika kalian melakukan tidak fatal banget, sehingga tidak merubah pondasinya. Jadi intinya itu ya. Jadi jangan sampai nanti kalian udah di step sini, itu kalian, ketika nanti mengimplementasikan, itu pondasinya berubah. Ya jadi ibarat rumah itu ketika kalian mau mendirikan tembok ya, ternyata salah kalian membuat, misalnya pilarnya gitu kan. Itu nanti ngerubah semua ya, kalau ngerubah semua seperti itu, apalagi yang dirubah adalah pondasi, itu sama saja kalian membuat dari awal. Ya, itu yang harus kita hindari ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi tujuan dari adanya mata kuliah ini adalah untuk, menghindari hal-hal yang kayak tadi itu ya. Jadi ketika di-deliver ternyata sistemnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke ya, teman-teman, seperti itu kita lanjut ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita itu murni hanya melakukan verifikasi dan validasi saja gitu ya. Jadi kita kita verifikasi gitu ya, verifikasi, model kita itu udah benar apa tidak, sesuai dengan user apa tidak. Kemudian kalau sudah, sesuai dengan user, kita validasi antar modelnya. Jadi kalau validasi itu internal, kalau verifikasi itu eksternal. Apa kebalik ya? Tapi kayaknya benar sih. Verifikasi itu kita melakukan verifikasi ke usernya ya, benar apa enggak sih, maksud kita membuat model ini gitu kan. Kalau validasi model ya kita memastikan bahwa di antara model-model tersebut itu tidak ada, eee, apa sih namanya, ketidakcocokan. Itu yang pertama ya. Kedua adalah kita akan coba, melihat gitu ya, bahwa dari transisi dari, model analisis itu, ke dalam desain ya, ke dalam rancangan ya, itu ada satu step-step dalam melakukan transisi namanya ya. Kemudian nanti ada istilah faktorisasi, partisi, dan lapisan. Nah ini sebenarnya, tujuannya adalah untuk, memecah ya, memecah kemudian membagi ya, menggabungkan gitu kan, atau membuat satu layer gitu ya, sehingga ketika kita melakukan implementasi, itu bukan implementasi yang, apa ya, yang tanpa bentuk lah intinya ya. Nah, sehingga nanti, implementasinya itu mudah kita maintain, mudah kita lakukan ubahan-ubahan. Kemudian kita akan coba membuat diagram paket, ya, kemudian kita ada ya, jadi gini teman-teman ya, ketika dianalisis teman-teman ya, itu mostly itu yang berkepentingan itu kan, orang dalam gitu ya. Bahkan karena sangat pentingnya ya, mungkin ada beberapa data-data yang, penting gitu ya, yang rahasia, maka tidak boleh orsoskan istilahnya begitu ya, tidak boleh dialihdayakan. Tetapi nanti ketika kita melakukan perancangan teman-teman ya, dari hasil analisis ya, kita bisa tentukan apakah nanti yang melakukan perancangan dan implementasi biasanya itu, menggunakan strategi yang mana gitu ya. Apakah strategi custom, apakah strategi package atau alih daya. Dan ini nanti akan kita bahas, kelebihan dan kekurangannya, kapan kita pakai strategi yang satu, kapan kita pakai strategi yang lain. Kemudian kita, dapat membuat matriks alternatif strategi perancangan. Jadi misalnya nih ya, ada sebuah sistem ya, mungkin sistemnya sedemikian besar, ada beberapa bagian yang bisa kita kembangkan sendiri atau beberapa bagian kita outsource, atau beberapa bagian bahkan kita bisa membeli paket.
Nanti tergantung dari kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kemudian dari kebutuhan biaya, kebutuhan SDM, kemudian kebutuhan sistemnya, mau seberapa cepat sistem tersebut diimplementasikan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti proposal sistem ya, kan sudah selesai pada model-model fungsional. Jadi yang namanya proposal sistem teman-teman ya, itu kalau di buku yang kita sebutkan, yang kita pakai ya, ini hanya sampai model perilaku, gitu ya. Jadi fase analisis dan tidak ada tambahan. Nah, nanti di proposal sistem yang akan kita buat, coba kita lihat ya. Itu ditambahkan rancangannya ya, teman-teman ya. Yang sudah saya buka mana ya? Oke. Cuma memang belum detail ya, karena ini saya tunjukin ya. Karena waktu saya membuat ini itu saya fokus ke bagian analisisnya. Gitu ya. Jadi nanti di sini ada rancangan basis data. Ini yang kalian buat di sini, teman-teman ya. Rancangan basis data dan rancangan antarmuka tentunya ini mengikuti apa yang ada di mata kuliah kita. Gitu ya. Gitu. Mungkin ini sebelumnya kita mesti bikin IR diagram dulu ya, teman-teman ya. Nanti ini akan kita kembangkan lebih lanjut deh. Ini skema basis datanya, karena skema basis data itu berbeda dengan IR diagram. IRD, Entity Relationship Diagram. Oke ya. IRD silakan dibuat menggunakan aplikasi Draw.io ya. Kalau yang ini silakan dibuat menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Oke. Nanti kita buat kamus data ya. Nah, kamus data ini penjelasan dari masing-masing entitas dan atributnya. Penjelasan masing-masing entitas, atribut, dan keterangan. Keterangan ya. Termasuk tipe datanya. Oke, tipe data masing-masing atribut. Oke. Ini kalau udah ada data-data seperti ini teman-teman ya, ketika nanti kalian melakukan implementasi itu akan sangat enak sekali ya. Sangat memudahkan dan enak sekali. Nah ini rancangan ya, silakan interaksi mesin komputer. Terus buat rancangan UI UX ya, itu menggunakan aplikasi Figma. Oke, keren ini kalau kalian udah nyampe sini mah. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu nanti tambahan di rancangan. Jadi di proposal sistemnya ya, teman-teman ya. Kalau yang dari buku itu cuma sampai sini. Nanti saya tambahkan ya rancangan basis data dengan rancangan antarmukanya. Nah, seperti di awal sudah saya bilang, ini nanti kalian bikin ya yang robust studi kasusnya ya, yang keren, walaupun belum semua proses bisnis kalian masukin. Kan kemarin saya suruh ya kalian membuat 3 proses bisnis ya, yang 2 supporting, yang 1 transaksi, sehingga bisa menjelaskan bagaimana sih proses kalian membuat ini. Nah nanti ini ya harapan saya
kalian cetak yang baik, yang bagus, full color seperti ini gitu ya. Nanti kalian hard copy ya, kalian jilid. Nah, nanti kalau kalian apa namanya masuk kerja gitu ya, itu kalian tunjukkan. Nah ini loh yang saya pelajari ketika kuliah. Ini bikinan saya. Gitu. Oh, saya rasa dengan menunjukkan ini ya kalian akan mendapat apresiasi yang luar biasa. Oke ya teman-teman ya, seperti begitu. Kita lanjut materinya ya. Oke, lah di fase yang akan kita pelajari ini ya, yang atas ini kan sebenarnya fase masuknya ke fase yang atasnya preliminary ya teman-teman ya. Jadi preliminary itu yang ini, yang awal banget ya ketika kalian membuat mana nih, membuat studi kelayakan segala macam itu kan yang ini ya. Nah, studi kelayakan ya. Kalau ini benar-benar layak gitu ya, baru kalian lakukan analisis. Lah implementasi desain itu di sini sebenarnya teman-teman ya. Yang paling krusial ya, dia masuk ke fase antara elaboration sama contraction sebenarnya. Kalau kalian lihat ya, karena ini kan sistemnya iteratif dan incremental, gitu. Posisinya di sini ya. Ya kurang lebih kalau kita lihat di supporting workflow-nya itu supporting workflow yang bagian contraction ya. Makanya kalau kalian lihat nih kegiatan yang paling padat ya. Ini kan berarti misalnya nih ya ini alur kerja desain misalnya, ini alur kerja desain. Nah itu dia akan mengokupai waktu di elaboration dan contraction. Gitu. Jadi dua-duanya ya. Kalau di implementation gitu ya, di aliran di alur kerja implementasi ini dia di terakhir aja lah ya, terakhir elaboration sama full contraction sampai transisi itu masih masuk ke kategori implementasi. Dan seterusnya ya, kalau ini testing ya, testing mah ya kayak semacam apa sih gundukan ya atau anget-anget tai ayam gitu ya kalau kita lihat ya. Jadi masing-masing irisan antara fase dengan aliran aliran kerja itu dia kalau udah di tengahnya ya dia banyak gitu ya. Tapi setelah kita masuk ke fase berikutnya atau ke aliran kerja berikutnya dia akan tenang-tenang aja. Sampai nanti paling pusing itu ya itu di ketika ada transisi ini. Gitu ya. Karena ini benar-benar sudah mau mulai ditransisikan ya atau di deploy ya. Kita di deployment itu sudah mulai dipakai secara masif yang di sini. Oke, itu kurang lebih ini sebenarnya nggak relevan ya. Di perancangan kita nggak butuh diagram OML. Tapi ini buat ngingetin aja ya, nggak apa-apa wis. Saya masukin ke sini. Oke, kita lihat. Oke, oke teman-teman, ini introduction ya. Jadi ketika kita melakukan fase analisis ya, yang kita lakukan sebelum UTS ya pada mata kuliah ini atau setelah UTS pada mata kuliah yang semester lalu gitu ya. Jadi kalau yang sebelum UTS yang kuliah semester lalu kan dia apa namanya preliminary ya. Jadi pra analisis gitu ya. Lah analisis itu setelah UTS semester lalu sampai sebelum UTS semester ini. Kemudian nanti perancangan itu setelah UTS semester ini. Nah, kenapa fokusnya ke analisis ya lebih banyak ya? Karena memang fokus kita itu adalah di situ gitu ya mata kuliah ini. Lah sekaligus menjembatani nanti pas perancangan itu bagian mana sih gitu ya. Gitu sampai implementasi nanti. Oke, jadi tujuan fase analisis adalah untuk menetapkan kebutuhan bisnis ya, termasuk nanti sudah ada proses bisnis, ya data-datanya apa aja gitu ya, semua kemungkinan-kemungkinan proses untuk membuat datanya itu menjadi berintegritas gitu ya, dan seterusnya.
Nah, sedangkan aktivitas perancangan itu berfokus pada bagaimana cara membangun sistemnya, gitu ya. Jadi nanti aktivitas utama yang akan kita lakukan adalah mengubah model-model yang ada di dalam fase analisis tadi menjadi rancangan, terutama 2 rancangan ya teman-teman ya, rancangan basis data dan rancangan user interface. Jadi itu aja ya, gitu, itu rancangannya. Kemudian tujuannya adalah membuat blueprint ya, yang bisa diimplementasi. Jadi kita membuat cetak biru rancangan yang bisa diimplementasi. Kemudian di situ ada juga aktivitas untuk menentukan bagaimana dan di mana data akan disimpan. Kemudian menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem ya. Ini berhubungan dengan basis data ya. Ini dengan database, sedangkan ini dengan user interface. Nah, nanti arsitektur fisik itu termasuk kalian ada server, ada klien gitu ya, bentuk servernya seperti apa, servernya pakai teknologi stack apa gitu ya, itu ada di sini. Gitu ya. Kayak yang sudah kita pelajari di pemrograman website ya, kita menggunakan teknologi stacknya adalah JavaScript gitu ya. Kemudian untuk basis datanya itu untuk kita menggunakan MySQL gitu ya, atau MariaDB. Kemudian apalagi sih web servernya ya itu menggunakan bawaannya si apa namanya Next.js-nya ya, gitu ya web servernya. Jadi kita tidak menggunakan apa namanya web server gitu ya. Cuma nanti kita kalian implementasi ya untuk mengatur traffic ya biar trafficnya itu lebih smooth ya. Itu kalian perlu membuat atau menggunakan web server ya, bisa menggunakan Nginx atau menggunakan apa namanya Apache aduh saya lupa namanya ya, yang menggunakan itulah Apache lah ya, XAMPP itu Apache ya, ya benar, menggunakan Apache sama atau menggunakan Nginx ya, seperti itu. Oke. Kemudian di situ ada tertulis fase analisis dan rancangan itu sangat berhubungan, iteratif dan inkremental. Contoh, prototyping dapat memunculkan informasi tambahan. Nah, jadi nanti ketika kita melakukan rancangan-rancangan ya teman-teman ya, kita nanti ada apa sih namanya? Semacam ya prototyping. Ketika kalian membuat rancangan user interface misalnya ya, menggunakan Figma, itu kalian juga nanti akan berusaha apa sih ya, memunculkan atau melakukan validasi kepada user juga nantinya. Apakah seperti ini proses bisnisnya ya? Dan pengalaman saya ketika kalian menunjukkan sebuah user interface, itu akan banyak sekali masukan-masukan ya. Tetapi ya masukannya bukan bukan secara fundamental gitu ya, tetapi secara tambahan. Makanya disebut sebagai informasi tambahan yang tidak akan merubah secara signifikan misalnya diagram kelasnya maupun apa sih namanya data-data yang lain gitu ya, gitu. Oke. Jadi ketika kita melakukan proses perancangan itu nanti ya teman-teman ya, nanti kita akan coba pertama yang kita lakukan adalah kita lakukan verifikasi dan validasi model-model analisis yang sudah kita buat. Kemudian kalau sudah kita verifikasi dan validasi kan udah dipastikan benar gitu ya, walaupun tidak 100%, tetapi juga tidak sesuatu yang sangat mentah ya, sehingga nanti ketika kita sajikan ke user bahkan ditolak sama user ya, tidak seperti itu ya. Jadi cuma kalaupun ada sedikit-sedikit perubahan gitu ya, tidak banyak gitu ya. Kemudian setelah kita lakukan itu ya, kita akan mengevolusikan model-model analisis ke dalam model rancangan. Kemudian kita akan buat paket-paket ya, yang dengan diagram paket ya. Ini biasanya kalau melibatkan sistem yang besar atau kalian membuat framework sendiri gitu ya. Dan saya tidak ke arah situ ya. Nanti apa sih ya? Sebagian besar sih ya paket-paketnya. Paket ini teman-teman ya, itu kalau di dalam framework itu biasanya disebut sebagai library ya atau pustaka ya.
library atau pustaka-pustaka ya, yang mana sebenarnya tinggal kita pakai gitu ya. Makanya ketika kita belajar di implementasi ya melalui kuliah pemrograman website, kita akan banyak menggunakan library atau pustaka ini. Kemudian yang terakhir, kita tentukan strateginya seperti apa, gitu ya. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama ya, teman-teman ya. Kita akan melakukan verifikasi dan memvalidasi model-model analisis. Oke, jadi eh, kita nanti akan memastikan bahwa model-model analisis yang telah kita buat itu sudah cukup merepresentasikan domain masalah secara akurat gitu ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara verifikasi dan validasi ini gitu ya. Misal nih, diagram aktivitas, deskripsi use case, dan diagram use case itu harus mendeskripsikan kebutuhan fungsional yang sama gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya eh, model yang satu dengan model yang lain, ini tidak ada hubungannya atau bahkan saling bertentangan. Nah, itu juga yang sesuatu yang lucu gitu ya. Kemudian kita akan menyeimbangkan submodel untuk memastikan konsistensi di antara model-model analisis. Oke, langkah yang kita lakukan adalah pertama kita harus balancing the model ya. Kita akan coba bagaimana menyeimbangkan model-model analisis yang sudah kita buat. Oke ya, merupakan pekerjaan yang makan waktu dan membosankan dan membutuhkan ketelitian. Nah, ini sudah di warning ya, namanya. Namun kegagalan pada tahap ini akan menyebabkan fondasi dalam merancang dan membangun sistem menjadi tidak baik. Jadi langkah-langkah menyeimbangkan modelnya itu teman-teman ya, kita seimbangkan model itu satu-satu ya, karena ini sebenarnya saling berkaitan. Biasanya ya ini yang paling ideal lah ya. Kita seimbangkan dulu antara fungsional dengan strukturalnya. Jadi ini dengan ini dulu ya. Kalau kita kasih angka ya prioritas ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga ya. Ya, kemudian setelah ini kita coba seimbangkan, gitu ya, kita lihat ya, kita verifikasi, kita lihat apakah ada yang tidak sesuai apa tidak. Kita baru lakukan penyeimbangan antara model fungsional dengan model perilaku. Ya, misalnya ada perubahan-perubahan status dari proses bisnis ya. Jadi ada proses bisnis yang merubah status sebuah kelas gitu ya. Itu harus kita lihat gitu ya. Jadi yang jadi pivot ya teman-teman ya. Jadi pivot itu yang fungsional modelnya ya. Karena ini adalah yang diharapkan oleh si user yang ini. Gitu ya. Kemudian yang terakhir kita seimbangkan yang ini. Jadi kita lakukan yang ini dulu, kemudian yang ini dulu, baru yang ini dulu ya. Gitu. Gitu ceritanya teman-teman ya. Cara menyeimbangkannya ya seperti ini nih. Nah, jadi hubungan antara model fungsional dan struktural dulu ya. Jadi nanti gini teman-teman ya, ketika kalian membuat sebuah diagram aktivitas teman-teman ya, ya. Jadi gini ngelihatnya nih, model fungsional ya teman-teman ya, itu kan terdiri atas tiga model ya. Pertama use case diagram, sorry, terdiri atas tiga diagram ya. Sorry lagi, dua diagram dan satu deskripsi gitu ya. Jadi yang pertama adalah diagram use case, gitu ya. Yang kedua diagram aktivitas, dan yang ketiga deskripsi use case. Lah masing-masing diagram dan deskripsi tadi itu berisi apa di sini, gitu ya. Misalnya di diagram aktivitas itu ada flow, gitu ya, aliran-aliran dari satu activity ke activity yang lain, gitu kan. Kemudian ada object node, ya. Kemudian ada aktivitas-aktivitasnya juga, gitu ya. Nanti ketika kita seimbangkan dengan yang lain, misalnya dalam hal ini di dalam mana? Model struktural ya, yang terdiri atas tiga ya. Kita ada CRC card, ada kelas diagram, gitu ya, ada objek diagram. Itu akan coba kita bandingkan. Misalnya ya, kita pakai use case adalah use case itu ternyata di dalamnya ada aktor teman-teman ya.
sama-sama ada aktor. Nah, nanti aktor yang disebutkan di dalam use case diagram itu harus juga disebutkan di dalam deskripsi use case. Gitu ya. Intinya itu ya. Kemudian nanti ya teman-teman ya, di dalam sini itu ada yang berhubungan dengan yang lain ya. Yang lain itu misalnya ada event ya teman-teman ya. Ada event ya. Ada event apa gitu ya. Itu harus nanti berasosiasi dengan operasi pada diagram kelas gitu ya. Pada kelas ya, berasosiasi. Yang mana kelas ini berada pada diagram kelas. Terus aja yang kayak gini itu kalian cek ya, terutama yang asosiasi, berasosiasi. Gitu ya teman-teman ya. Itu harus kalian lihat. Kayak ini kan berarti misalnya ada relasi, ada hubungan ya di dalam diagram use case yang disebutkan. Maka ketika kalian membuat deskripsi use case, hubungan tersebut juga harus disebutkan ya. Jangan sampai di sini ada, di sini nggak ada. Atau di sini ada hubungan apa, di sini kok tidak disebutkan, gitu ya. Nah, nanti yang dilihat itu yang berkaitan dengan model visual itu ada event gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya. Ada event, kemudian responsibilities, kemudian ada activities atau action, kemudian apalagi ada object node, ya CRC card sama class sama objek ya. Jadi yang berhubungan itu. Dan ini akan saya tandain ya, atau saya tandain sekarang ya. Jadi yang perlu kalian pastikan ya, itu yang ini nih. Yang transparan aja. Ya. Jadi pastikan ada action atau activities ya yang berasosiasi pada operasi di dalam kelas gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian seimbangan tuh ini, yang disebut sebagai balancing ya, menyeimbangkan itu. Kemudian object node, ya, aduh, ini harus diseimbangkan juga dengan kelas di sini. Jadi setiap kalian menyebutkan objek di dalam diagram fungsional gitu ya, itu harus ada kelasnya ya teman-teman ya. Kalian buat kelasnya di dalam diagram strukturalnya. Kemudian ketika ada event di sini ya. Nah ini bagian-bagian ini tuh yang harus kalian seimbangkan. Seimbangkan. Ini dengan responsibilities. Ini saya tandain biar nggak bingung ya. Ini ada asosiasi. Jadi event itu menunjukkan ya ada asosiasi antara dua kelas atau lebih ya. Jadi yang namanya event itu akan merubah bukan merubah ya, akan melibatkan ya. Melibatkan minimal dua kelas. Agregasi kemudian objek ya. Jadi kita seimbangkan yang saling berkaitan. Intinya ini ke sini, ini ke CRC card ya. Oke. Ini ke situ, ke situ, ini ke sini udah. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini ke sini, ini ke sini. Oke. Oke ya. Jadi ini hubungan antara ya ketika kita menyeimbangkan ya antara diagram
fungsional ya, antara model fungsional dengan model struktural. Ada lagi nggak? Oke, ini sudah saya tandain ya. Kemudian ketika kita memodelkan, ketika kita menyeimbangkan ini teman-teman ya, itu harus ada langkah-langkah yang perlu dipastikan. Itu adalah ini ya. Bandingkan dan seimbangkan diagram use case, diagram aktivitas, deskripsi use case, kartu CRC, dan diagram kelas, sehingga ya sebuah kelas di dalam diagram kelas harus berasosiasi dengan minimal satu use case. Oke ya. Ya, jadi kita ada use case nih di sini ya, terutama event ya, ada event ya. Maka ada kelas di sini itu yang berkaitan dengan use case tersebut. Gitu ya. Jadi disebutkan. Kemudian sebuah aktivitas di dalam diagram aktivitas dan sebuah peristiwa di dalam deskripsi use case harus berhubungan dengan satu atau lebih operasi di dalam diagram kelas. Ya, kemudian selanjutnya sebuah objek di dalam diagram aktivitas harus berasosiasi dengan perwujudan atau atribut pada diagram kelas. Sebuah atribut atau hubungan asosiasi atau agregasi pada diagram kelas harus berhubungan dengan subjek atau objek sebuah use case. Nah, ini ketika kalian coba menyeimbangkan antara model-model fungsional dengan model struktural. Nah, sekarang kita menyeimbangkan antara fungsional model dengan behavioral model ya, teman-teman ya. Mana yang perlu kalian buat atau perhatikan ya. Nah, itu yang berasosiasi ya. Jadi ini, nah sekalian perhatikan. Ini dengan behavioral ya, teman-teman ya. Ini juga harus kalian perhatikan. Kemudian event ya, semua event kalian perhatikan, dia akan merubah state atau status dari si kelas atau objek apa tidak. Itu kemudian ya ini berhubungannya dengan ini ya, transisi juga. State ini ya, nah ini state nanti akan menjadi atribut nih teman-teman ya, akan menjadi atribut di dalam kelas nantinya. Kemudian ke message. Kemudian ini udah sama aktor ya. Jadi nanti kalau kalian menyebutkan aktor di dalam diagram use case atau dalam deskripsi use case, itu di growth matrixnya itu harus muncul teman-teman ya. Aktor tersebut itu nanti dapat melakukan apa? Dapat melakukan create, read, update, delete ya, atau execute dari sebuah operasi. Oke, apa lagi? Ya, ini. Oke, oh ini behavioral state machine-nya. Jadi kalau ada objek node ya itu minimal disebutkan di dalam behavioral state machine jika kelas atau objek tersebut itu dia akan berubah state-nya, berubah statusnya atau kondisinya selama proses bisnisnya berjalan. Oke, ya nanti yang perlu kalian highlight ya, itu adalah diagram urutan dan komunikasi harus berasosiasi dengan sebuah use case. Jadi ketika kalian membuat diagram urutan dan komunikasi, itu ada use case ya, ada use case-nya gitu ya. Kalau enggak ya lucu gitu ya. Jadi jangan kebalik ya. Tapi ada juga use case yang belum tentu harus kalian buat diagram urutannya. Jadi kemarin kan ada hint ya. Kalian membuat diagram urutan untuk komunikasi ketika use case-nya itu sangat kompleks. Kalau biasa-biasa aja sih misalnya use case untuk menghapus data ini gitu ya, itu kan nggak perlu, jadi makanya nggak perlu dibuat.
Kemudian aktor pada diagram urutan dan komunikasi atau matriks growth harus berasosiasi dengan aktor pada use case, itu jelas banget ya. Kemudian pesan pada diagram urutan dan komunikasi, transisi pada behavioral set message dan isen pada matriks growth harus berhubungan dengan aktivitas. Ya, ya memang itu ya tujuan dari apa namanya behavioral set machine itu adalah kalian menangkap perubahan-perubahan status dari masing-masing objek atau kelas ketika objek atau kelas tersebut terlibat di dalam sebuah proses bisnis. Gitu ya. Kemudian yang keempat, semua objek-objek kompleks pada diagram aktivitas harus direpresentasikan dalam behavioral state machine. Nah, jadi objek kompleks itu objek yang memiliki perubahan status ya. Kemarin kita sudah nyontoin ya, ada seorang pasien yang statusnya berubah atau ada buku di dalam perpus yang statusnya berubah ya. Bahkan yang di perpustakaan itu ya bukunya itu memiliki lebih dari atau berapa sih kemarin ada sekitar 15 status ya. Gitu ya. Keren tuh kalau kalian bisa sampai sedetail itu. Oke, kemudian yang terakhir itu kalian harus menyeimbangkan antara model struktural dan model behavioral. Nah, ini banyak banget ya yang harus diseimbangkan ya antara behavioral dan struktural karena ketika kita membuat behavioral set machine ya itu tentunya akan menambahkan banyak atribut gitu ya. Nih contohnya ya, nih atribut nih teman-teman ya. Jadi nanti kalau kalian menangkap ya ada perubahan status pada sebuah kelas atau objek ketika proses bisnis dijalankan, maka dia akan menjadi atribut pada kelas tersebut. Ya, ini statusnya nih, stage-nya atau kondisinya ya. Oke, kemudian transisi ya. Jadi ada operasi yang merubah ya, mentransisikan, merubah dari satu state ke dalam state lain. Nah, makanya di sini asosiasinya dengan operasi. Jadi ketika kalian membuat, oh ini ada transisi ini loh, tetapi tidak disebutkan lah proses bisnis apa itu yang menyebabkan transisi itu, ya berarti nanti ada pertanyaan di situ, gitu ya. Kemudian transisi juga berasosiasi dengan responsibilities ya. Kemudian berasosiasi juga dengan message ya. Karena untuk merubah satu transaksi itu kan harus merubah satu status dari sebuah kelas itu dia harus melalui sebuah operasi ya. Nah, operasi itu di-trigger ya dengan message. Kemudian ya ini ada asosiasi. Oke, ini yang perlu kalian seimbangkan. Ini nanti enaknya kalian praktekkan deh. Ya, objek itu jelas berkaitan dengan kelas. Keren nih menurut saya yang membuat ini nih. Membuat buku ini bisa menyimpulkan sampai sekeren ini ya menurut saya ya. Uh, Oke, asosiasi. Oh, ini call entries ya. Ini asosiasinya 2, ada. Oke, kira-kira ini ya teman-teman ya. Jadi ini yang saya highlight ini. Silakan yang kalian pang-pang ya, kalian pang-pang dah ya. Kalian plototin gitu ya. Apakah apakah benar apa tidak gitu ya. Apakah seimbang apa tidak antara model satu dengan model yang lainnya. Oke. Nah, nah ini yang harus kalian lakukan ketika membandingkan model struktural dan model perilaku gitu ya. Oke, silakan baca aja kemudian pahami ya. Nah itu kalau nanti 3 diagram ini ya, yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini ya, kita jadiin satu teman-teman ya, jadi satu halaman, itu hasilnya kan seperti ini. Nah ini peta ya, ketika kalian melakukan penyeimbangan. Nah, silakan dilihat, kemudian tandain sendirilah ya, mana yang berkaitan ya, yang berasosiasi nih. Asosiasi, oh ini yang asosiasi kemana itu harus kalian tandain semua nih.
Oh, gitu ya. Atau mau ditandain? Coba ya kita tandain ya. Waktunya lama nih, banyak nih. Ini saya memang belum nandain nih. Baru kepikiran di kuliah ini ya. Saya sudah membawakan kuliah ini hampir 5 tahun teman-teman ya. Ya biasalah, makin detail, makin saya kasih contoh, makin saya kasih apa sih namanya, template gitu ya. Sehingga nanti kalian bisa membuat satu proposal sistem yang luar biasa, komplit lah ya. Nah ini nanti aja wis, kalian silakan ditandain sendiri ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, setelah kalian melakukan penyeimbangan tadi, teman-teman ya, antara model-model fungsional, struktural, dan perilaku, baru kalian apa sih namanya, evolusikan ya ke dalam rancangan. Jadi fokusnya itu kalian bikin dua saja, gitu ya. Interaksi manusia dan komputer, ya antar muka pengguna lah ya. Mas, nah ini ya. Jadi intinya itu ya kalian bikin antar muka pengguna dengan basis datanya. Kalau ini mah teknologi ini udah kita pilih terdistribusi saja ya. Oke, jadi nanti ya teman-teman ya ketika kalian sudah buat itu antar mukanya kemudian basis datanya kemudian kalian pilih framework pengembangannya itu yang mana ya. Nah, yang kemarin saya pilih gitu ya, yang saya ajarkan kalian adalah framework Next.js ya. Dia sebuah pengembangan dari framework juga, framework React gitu ya. Sehingga dia menjadi full stack ya. Jadi kalau React kan dia sebenarnya tadinya fokus ke front end saja gitu ya. Jadi back endnya bisa pakai apa aja ya, bisa pakai Golang, bisa pakai Python gitu ya. Bahkan bisa pakai PHP kalau mau gitu ya, nggak harus JavaScript. Lah sama Next.js itu disimplifikasi sehingga nanti ketika kalian membuat baik back end atau front end itu semuanya menggunakan JavaScript. Oke ya, kemudian ada teknik faktorisasi, partisi, kolaborasi ya ini untuk dibayangkan susah ya, tapi nanti kalau ketika kalian sudah mulai mempraktekkan nanti akan kebayang gitu ya. Eh, 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 ya bagaimana sebuah framework yang didesain ya dengan baik itu akan memiliki faktorisasi, partisi dan kolaborasi yang bagus gitu ya. Tapi ini ya tergantung nanti pendekatan dari organisasinya ya teman-teman ya. Makanya penting banget tuh kalau kalian nanti di dunia kerja ya, itu kalian menguasai minimal satu framework lah ya. Dan ya mudah-mudahan nanti ketika kerja framework yang kalian pelajari itu dipakai. Kalaupun tidak, spiritnya ada gitu ya. Nanti kalian mungkin butuh waktu untuk adaptasi lah ya 3 sampai 6 bulan. Tetapi kan tidak lama gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah ini istilah-istilah aja lah ya. Faktorisasi segala macam. Ini tidak perlu saya bahas lah ya. Nanti ini terus terang aja ya. Menurut saya bukannya bukannya tidak penting ya, tetapi nanti akan berevolusi ketika kalian nanti sudah mulai mempraktekkan saja. Nah ini membagi sistem ya, ini baca aja nggak apa-apa. Ini juga ya, baca saja. Eh, gitu ya, tergantung dari apa namanya framework yang kalian pakai nantinya. Oke, ini juga lah ya, ini nggak terlalu itulah nanti pas praktek aja ya. Diagram paket juga tidak terlalu. Jadi intinya nanti ini apa sih pada problem domain layar ya. Jadi intinya nanti kalian akan membagi-bagi
kelas-kelas ya itu ke dalam paket-paket gitu ya. Dan ini pas coding ya, pas coding itu nanti akan seamless banget lah ya. Enggak sampai sedetail ini sih. Kecuali kalian memang tidak menggunakan framework, misalnya membuat framework sendiri ya, atau perusahaan yang kalian handle itu nanti sudah memiliki satu framework yang besar gitu ya, atau bahkan dia menggunakan beberapa framework dalam satu projectnya gitu ya. Dan nanti kalian akan melihat korelasinya ketika dipraktekkan saja ya. Nah ini dilihat-lihat aja, dibaca-baca aja. Nah sekarang kita langsung ke strategi perancangan saja teman-teman ya. Jadi strategi perancangan sekarang itu teman-teman ya, itu ada 4 macam teman-teman ya. Pertama adalah secara custom, ini dibuat sendiri teman-teman ya, dari awal gitu ya, mulai perancangan, implementasi dibuat sendiri oleh tim di dalam perusahaannya tanpa melibatkan pihak lain gitu ya. Kemudian kalau membeli paket ya teman-teman ya, itu kalian beli paket aja yang udah ada ya. Misalnya kalau aplikasi perkantoran ya, kita nggak perlu bikin tuh MS Word-nya gitu. Tidak perlu bikin pengolah katanya, nggak perlu bikin apa sih namanya Excel itu apa spreadsheet ya. Ya, tidak perlu, kita beli aja gitu ya. Beli lebih murah gitu ya, nggak membebani gitu ya. Kemudian kalau mau beli yang tersistem itu bisa membeli SAP atau PeopleSoft atau aplikasi kayak misalnya Oracle apa gitu ya. Tinggal nanti diubah sedikit. Nah, itu namanya membeli paket ya. Kemudian menyewa vendor itu gini. Kalian nanti apa sih namanya? Spesifikasinya itu dari kalian. Cuma nanti yang merancang dan mengimplementasi itu dari pihak eksternal. Atau kalian nanti yang keempat itu ada namanya software as a service ya. Jadi kalian mungkin ya nanti ada membuat di in-house, tetapi ada beberapa service yang nanti kalian pakai melalui pihak ketiga. Tetapi tidak keseluruhannya, beberapa service saja. Gitu. Contohnya misalnya ketika kalian mengimplementasikan payment gateway gitu ya, ketika pembayaran bisa menggunakan banyak channel, kalian pakai aja SaaS gitu ya, daripada kalian buat protokol sendiri segala macam ya, tinggal pakai aja, bayar mungkin tiap transaksi berapa, nah, itu akan lebih optimal. Oke, gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kalau pembangunan secara umum ya, ini kapan kalian pakai itu ketika kebutuhan atau aplikasi yang kalian kembangkan itu aplikasi yang sangat spesifik gitu ya. Sehingga apa sih di luar sana itu orang tidak terlalu apa namanya memahami proses bisnis Anda gitu ya, sehingga Anda bisa menggunakan itu atau melakukan pembangunan secara custom. Bentar, ini ada yang masuk suaranya. Oke, saya mute dulu. Oke ya, jadi secara custom itu gini ya. Cuma nanti kelemahannya dia mau membebani staf IT ya, atau menambah resiko ya. Kalau beli paket perangkat lunak, ya, ini kelebihan kekurangannya udah ada gitu ya. Tinggal pakai lebih efisien karena sudah terbukti di lapangan gitu kan. Kekurangannya apa? Kita harus mengikuti SOP ya. Jadi SOP yang diterapkan di aplikasi tersebut gitu ya, kita harus ikutin. Gitu ya. Hmm, oke. Ya, ya, silakan baca aja. Kemudian ini outsource gitu ya, mempekerjakan perusahaan eksternal membuat sistem. Nah, kelemahannya gitu ya. Yang merah-merah itu kelemahan gitu ya, kontrak-kontrak segala macam gitu kan. Kemudian ada tipe kontrak ya. Tipe kontrak itu adalah ada 3 biasanya ya, itu time and arrangement, jadi membayar untuk setiap waktu pengeluaran. Jadi misalnya sebulan kontraknya bayar 1 M ya, nanti tiap
tiap akhir bulan dia harus bayar 1 M gitu ya. Kalau fixed price itu sesuai dengan perjanjian ya, misalnya nih saya buat sistem seperti ini, harganya berapa? Oh 100 M. Ya udah, nanti mau seperti apa yang penting sesuai dengan scope, maka namanya fixed price. Kalau di dunia mandor gitu ya, atau di dunia bangun rumah di sini, kalau fixed price itu biasanya yang disebut sebagai borongan gitu ya. Oke, kita bikin rumah borongan. Nah, kalau yang time and arrangement itu harian gitu ya. Oke, kita harian. Misalnya ya sehari sekian gitu ya. Nanti kalau sebulan ya bayarnya sekian. Semua ada kelebihan kekurangan ya. Kalau misalnya harian biasanya orangnya kerjanya lama gitu ya. Karena apa? Dia makin banyak dapat duit ketika kerjaannya lebih lama gitu kan. Gitu. Tetapi kalau misalnya borongan ya, pokoknya jadi harganya 1 M. Ya, itu biasanya itu bikinnya berantakan sembarangan ya, karena mereka cepat-cepat. Karena makin cepat waktunya rampung, makin banyak dapatnya gitu ya, secara waktu ya. Atau ada juga yang versi namanya value edit ya. Value edit itu begini, oke saya buatkan sistem ya, nanti setiap transaksi ya menggunakan sistem tersebut, kamu bayar sekian gitu ya. Atau kan ada juga kadang misalnya sistem akuntansi gitu ya, setiap nanti ada transaksi senilai misalnya sekian gitu ya, nanti berapa persen dari nilai omset itu dibayarkan ke saya, tetapi tidak perlu membayar yang lainnya gitu ya. Namanya value added ya, atau sewa ya, ya mirip-mirip dengan software as a service ya, cuma ini dilakukan secara outsourcing. Oke, sehingga teman-teman ya, ketika kalian memilih strategi perancangan mana yang akan kalian pilih, itu silakan gunakan tabel ini ya, gitu ya. Ya, kalau misalnya ini kebutuhan bisnisnya itu unik gitu ya, unik, maka kalian mau nggak mau ya harus custom atau membuat sendiri ya. Kalau misalnya terlalu umum, ya bisa membeli paket ya, atau kita bisa outsource ya. Jika misalnya ternyata bisnis kita itu bukan, bisnis inti kita itu bukan di membuatkan aplikasi gitu ya, itu bisa aja di outsource. Dan seterusnya ya, silakan kalian baca yang ini, kemudian pahami ya. Silakan dipahami. Ini kemungkinan nanti akan masuk atau keluar di UAS ya. Oke, lah ini panduannya ya. Gampang lah, silakan dipelajari saja. Kemudian integrasi sistem. Nah, ketika kalian sudah gini ya, ketika kalian buat sistem ya, tentunya teman-teman ya, itu kemungkinan besar sistem yang lama itu udah ada gitu ya. Jadi silakan buatnya itu jangan blek gitu lah, atau langsung menggantikan semua ya. Kita bisa gunakan misalnya secara pelan-pelan gitu ya. Transformasi misalnya pelan-pelan ya. Kalau misalnya ternyata sistem warisannya itu ya, sistem yang lamanya itu menggunakan teknologi yang sangat lama misalnya ya. Apa sih, ya sudah nggak bisa berkembang, intinya tidak bisa diubah ya. Mau nggak mau kita bisa membuat namanya object wrappers ya. Jadi kita bikin semacam satu API gitu ya, yang menjembatani antara sistem yang lama dengan sistem yang baru. Sehingga untuk data-datanya itu bisa kita akses menggunakan API ya. Biasanya sih nanti yang sistem warisannya itu kita gunakan sebagai eh, apa sih namanya, sumber data aja gitu ya. Lah transaksinya itu pelan-pelan kita pindahkan ke sistem yang baru gitu. Oke, terakhir ini teman-teman ya, kesimpulannya adalah langkah verifikasi dan validasi model pada analisis itu sangat penting dilakukan sebelum kita melangkah pada perancangan gitu ya. Oke, intinya gitu. Kemudian ada pemilihan strategi perancangan, yaitu tergantung dari kebutuhan si perusahaannya. Kemudian baru kita bangun rancangannya. Oke, teman-teman ya. Saya rasa itu pertemuan kita di ini, analis dan
desain sistem yang kedua ini gitu ya. Nanti kalian ya sudah mulai bikin-bikin tuh ya di proposal sistemnya ya, kalian lengkapi. Ya, nanti akan saya tagih pekerjaan kalian gitu ya. Yang kurang paham silakan bisa tanyakan, terutama ketika membuat sebuah apa namanya proposal sistemnya gitu ya. Yang mau datang ke tempat saya silakan datang, yang mau japri silakan japri gitu ya. Yang penting dikerjakan dengan baik gitu ya. Karena apa? Di sini nanti yang akan jadi fokus perhatian dari saya adalah proposal sistem yang kalian kumpulkan. Semakin keren, semakin robust, semakin detail, baik analis maupun rancangannya, nanti akan mempengaruhi penilaian yang paling besar. Oke, mungkin itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja ya. Nanti kita lanjut mata kuliah berikutnya pada pukul 10.30 tepat ya, teman-teman ya. 1 jam dari sekarang. Oke, sebelum saya akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.